Kemudian saudara-saudara, kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu. Khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa, dalam 6 bulan bisa mencapai 1000 murid masing-masing sekolah. Bisa? Hah? Tahun 4? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Coba dicatat. Loh, ini harus bertanggung jawab itu ya. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara. Ya, ini sangat penting, dan yang akan segera kita resmikan 53. Yang segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah. Ternyata Kementerian Sosial sudah punya gedung-gedungnya, sudah punya arealnya, jadi tinggal kita renovasi sedikit. Kita ingin segera 53, sisanya yang 147 akan segera menyusul. Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Dan ini saya yakin bisa kita kerjakan. Nanti Menteri Koordinator Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, kemudian nanti mungkin Menteri Sosial akan sedikit kasih penjelasan singkat, termasuk juga saya minta Ketua LPS menyampaikan kondisi ekonomi secara umum, sehingga kita dapat gambaran real apa yang telah kita kerjakan, dan kita akan nanti dapat bayangan betapa besar upaya bangsa Indonesia untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya. Dan berkali-kali saya katakan, ini bukan hanya prestasi kita, ini adalah kerja keras presiden-presiden sebelum kita, menteri-menteri kabinet sebelum kita. Tidak ada pembangunan bangsa yang bisa dikerjakan dalam 5-10 tahun. Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 45 dan seterusnya, ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali, ya kan? Kita tidak mau nyalahkan siapapun, tapi kita sering diganggu. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar. Dan sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Saudara-saudara, kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah
kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar, keyakinan kami. Saudara-saudara, juga kita juga berhasil bekerja sama dengan swasta sehingga THR bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD bisa diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tahun ini pemerintah juga menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus Hari Raya. Ini karena kerjasama juga dengan pengusaha-pengusaha swasta. Saya mendengar mereka akan terima kurang lebih 1 juta tiap pekerja, demikian. Tapi saya menghimbau pengusaha swastanya, kalau bisa ya ditambahlah. Ini menghimbau, ya kan? Kalau menghimbau kan boleh, tidak ada paksaan kan? Tapi kalau presiden menghimbau ya. Menghimbau. Ini wartawan ya, terus garis bawahi itu. Karena pengusaha harus tahu, kalau masa yang bagus dia untung, ya dia juga harus memperhatikan para pekerjanya, ya kan? Justru para pekerja ini yang memberi keuntungan bagi dia. Juga THR dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara. Ini sudah kita umumkan. Saudara-saudara, juga untuk membantu masyarakat, kita berhasil untuk menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri mencapai 13% penurunan. Ini berlaku untuk periode penerbangan 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025.